warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para pejabat, hadir yang berhormat kita, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua Yayasan Atarya, Bapak Haji Haji, Bapak Haji Ketua Pelanggan dan Bapak RT, Bapak Dabi, Bapak Dabi Besar, dan Bapak Ibu semuanya yang mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini saya bersyukur, berucapan terima kasih karena apa? Saya bisa sowan panjenengan wasilah lewat Bapak Riswadi. Berkat Bapak Riswadi saya bisa sowan jenengan. Saya merasa bangga, saya mengucapkan syukur kepada Allah. Inna askaran nas tabarakallahu ta'ala askaruhum dinis. Orang yang bisa bersyukur kepada Allah, yaitu yang bisa mengucapkan terima kasih, matur nuwun, syukron, thank you kepada sesama manusia. Jadi kalau saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terutama panitia, artinya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini masih banyak orang Islam yang mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau dengar bacaan Nabi, asma Nabi itu harus dijawab. Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. Ya saya kasih tahu biar nanti apabila dengar asma Nabi kita membaca Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allahumma sholli alaihi. Karena apa? Kalau tidak mau menjawab, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Orang yang paling bakhil, wong sing paling medhit sak donya ki nek mireng suwanten asmanipun Kanjeng Nabi tidak mau menjawab Allahumma sholli wa sallim sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang-orang yang mengadakan Maulidun Nabi atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri, Kanjeng Nabi itu
tidak pernah menyuruh kepada kita untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi. Akan tetapi Rasulullah itu tiap hari puasa Senin, tiap hari Senin puasa, dan setiap hari Kamis puasa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil Islam. Kanjeng Nabi itu ditanya tentang puasa hari Senin. Qala Nabi faqala fihi wulitu wa fihi unzila alayya. Hari Senin adalah hari kelahiran, dan hari Senin adalah hari turun wahyu kepada. Dan hari Senin di dalam hadis Imam Bukhari Muslim diterangkan tiap hari Senin, dan namanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan dengkot orang kafir. Itu kalau hari Senin Abu Lahab itu siksanya diringankan oleh Allah. Emangnya kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab kok diringankan siksanya? Karena waktu Nabi lahir, Abu Lahab itu sangat senang, gembira sekali. Saking senangnya, saking gembiranya, ya Allah, Abu Lahab orang kafir. Kok ada orang Islam yang lahir sosok namanya Muhammad, itu saking senangnya dibebaskan budaknya. Bukan cuma dibebaskan, tapi dimerdekakan. Siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Maka kalau tiap hari Senin itu siksanya diringankan. Ya orang kafir Polres aja ada yang diringankan siksanya. Ada yang siksa tidak terasa. Apalagi kita orang Islam. Nek dewi wong Islam ngomong wong Islam mahabbah dengan Nabi. Kita itu harus punya mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Untuk apa? Keselamatan. Karena apa? Waktu Nabi itu duduk-duduk dengan sahabat itu, Nabi itu waktu duduk-duduk seperti ini, ada laki-laki yang berdiri. Berdiri tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ya ar-rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami seorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad. Saat rajul, laki-laki lagi bertanya, ya Rasul, mata yang Musa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Ini laki-laki dari tanya, ngapain kau tanya hari kiamat? Ngapain kau berani tanya hari kiamat? Sudahkah kau sholatnya tertib? Sudahkah ibadahmu bagus? Bagaimana sedekahmu? Bagaimana sosialmu? Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dengan sesama, bagaimana? Yang secara vertikal dan secara horizontal. Apa jawab orang tadi? Nabi, saya itu memang belum bisa melaksanakan ibadah dengan tertib. Saya belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Apalagi puasa Ramadan, saya itu kerja dari pagi sampai sore, ya Rasul, tidak kuat.
Bapak-bapak yang kerja dari pagi sampai sore di bulan Ramadan, kebanyakan pasti makan di sana. Banyak yang nggak puasa, banyak yang minum. Itu ada ini. Ada orang laki-laki punya anak 5, istrinya 1. Anak 5 itu rajin, solihah, ibunya ahli ibadah. Akhirnya bagaimana? Sang laki-laki itu mau bekerja itu mikir, saya mau kerja nggak sih ya? Saya harus cari uang nggak ya? Berangkatlah kerja, tapi kalau saya kerja, jelas saya tidak kuat kalau puasa. Dengan saya nggak puasa nggak apa-apa. Yang penting anak saya dan istri saya bisa menjaga ibadahnya, bisa menjaga puasanya. Perkara saya nanti saya santan bahasanya. Tak ganti, tak koblon. Ini karena mempertahankan akidah anak-anak. Ini sholatnya aja belum tentu bagus. Kok berani tanya dari kiamat, apa yang kau lakukan? Ya Rasul, memang saya tidak pernah melakukan kebaikan. Sholat saya, Kanjeng Nabi, sholat pulau glangling. Tahu glangling? Tahu? Kadang sholat, kadang kagak. Sholatnya itu kadang hari Jumat doang. Atau juga cuman hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sudah punya iman kepada Allah, hatinya ingin dekat kepada Allah. Cuman dia ini punya pegangan satu, dekat dengan Rasulullah. Orang tadi itu apa oleh kok wanita kok dino kiamat. Kanjeng Nabi kula wani niku sebab kula kepengin cakap kali dengan saya punya mahabbah dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yusaru mar'u ma'aman. Orang tadi besok akan dikumpulkan dengan Rasulullah di hari kiamat. Karena apa? Di dunia senang dengan Rasulullah. Ini tapi jangan buat pegangan Pak ya Pak. Ada ini nggak sholat buat pegangan. Dulu itu Rasulullah itu marahi sama sahabat. Ada sahabat-sahabat itu nggak mau nyolatin orang yang sudah meninggal. Ini ada jenazah nggak disolatin, ngapain? Ya Rasul, ini jenazah nggak saya sholatin, tapi sudah saya kafani, sudah saya mandikan, tapi saya tidak mau menyolati. Emangnya kenapa? Dia tidak pernah sholat. Kata sahabat. Akhirnya Kanjeng Nabi sendiri yang berkata, jangan begitu. Dia sudah syahadat, sudah membaca kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia orang ini walaupun secara zahir tidak salah, tapi saya tahu tiap malam memanggil-manggil nama saya, menyebut-nyebut nama saya dengan kalimat tauhid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Membaca sholat. Yuk kita baca sholat dulu biar agak tegang. Sallallahu ala Muhammad.
Jadi tadi orang yang tidak pernah sholat akhirnya disolati oleh Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad itu mau nyolatin orang yang nggak sholat. Kenapa? Dia orang tadi membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali. Tiap malam sholawat ala Muhammad, tiap malam sholawat. Tapi tadi yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan, walaupun orangnya tidak sholat, itu zaman dulu, Pak. Jangan dipakai sekarang. Zaman dulu itu beda. Nabi itu diutus ya oleh Allah, tidak mengawali ajaran sholat, Pak. Tidak menyuruh puasa. Nabi itu diutus oleh Allah. Innama bu'istu liutamima makarimal. Karena tahu. Jenengan benar. Nabi diutus oleh Allah tidak untuk menyuruh sholat, tidak ngawali ajaran puasa, ajaran sholat, tidak. Tapi Kanjeng Nabi gandani apa yang dosi ajaran-ajaran ingkang dirangsai itu gandani apa. Dengan bacaan sholawat orang akan menjadi semakin dingin. Dengan bacaan sholawat orang akan semakin aduh. Coba Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi ribut di rumah, Pak, baca sholawat aja, sholawat. Oh, ributnya hilang. Kalau kita ribut di rumah sama anak, sama ibu, sama bapak, kalau diterus-terusin, selesailah. Geger. Oh, ada masalah sepele nih, wong wedok diterus-terusin. Oh ya ditambah-tambah. Wong wedok niku seneng ngungket-ngungket sing biyen. Kok guyu? Kalau kita ingin hidupnya seperti Rasulullah, ya khairukum li ahlihi. Gawe ape karo keluargane, gawe ape karo bojone, gawe ape karo anake. Bikinlah baiti jannati, rumahku surgaku, itu kita bikin baik. Jangan kita cari masalah. Kadang-kadang laki-laki juga sering cari masalah. Wong lanang sok gawe perkara, sok gawe masalah, gara-gara dia mung sepele. Tapi juga gak kurang banyak laki-laki gak betah di rumah gara-gara dia sepele, semproti baju. Kalau laki-laki itu kalau sudah dimarahin sama istrinya, pokoknya sudah mungkin yang dulu, Masya Allah. Ini kita ini mau cari pahala atau mau cari maksiat? Bila tinggi gini dandani, go sarang-sarang didandani akhlak awak dewi, rumah tangga awak dewi lewat pulau matur datang jenengan. Mari kita bersama-sama membangun rumah tangga kita yang baik, yang bisa mencetak harmonis.
Yaitu dengan apa? Pendidikan agama meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita niru kehidupan seperti Rasulullah, tidak ada orang yang bikin ribut. Ora ono wong lanang gampang nesunan, ora ono wong lanang gampang ngamukan nek niru Kanjeng. Halo. Halo. Kalau bapak-bapak dimarahin sama istri, Pak, maaf ya Pak, diam aja Pak. Istri ngomel kayak apa, diam aja. Terus kupingnya, oh dapat. Terus bapak kalau bisa begini, ganjaran. Terus bujurnya marah, pahala ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa sang laki-laki yang sering dimarahi oleh istrinya, sang laki-laki yang dimarahi oleh si perempuannya, ini jadi walinya Allah. Bukan cuma wali itu Gusti Allah, wali kutub. Iya. Bapak-bapak sering dimarahi sama istrinya. Enggak wali lah. Siapa yang pasti? Oh, wali murid. Siapa yang sering dimarahi? Tak lihat orangnya. Wali kutub, betul. Tapi syaratnya ikhlas. Betul ikhlas. Oh, saya itu kalau di rumah karena dipanggil kiai, dipanggil gus, dipanggil ustaz, sebenarnya saya juga bisa marah. Tapi saya sering, alhamdulillah, minta ganjaran. Cuman saya itu orang tetangga membedakan orang yang lain yang sulit. Karena apa? Laki-laki yang sering dimarahi akhirnya nggak betah di rumah. Ngopi aja di rumah yang ada tapi nggak enak diminum. Ngopi kopi kok nang omah enak, kenapa? Suarane celekit. Coba kita bapak-bapak yang sering keluar ngopi di warung tuh sing ladenian. Sing ladeniran. Itu di situ ada kopi tumpang. Kok tahu tadi malam lewat dikasih tahu sama sopirnya. Oh, Pak Kiai ini di sini ada kopi tumpang. Nah, memangnya di mana kopi tumpang? Ini Pak, betah di rumah, alhamdulillah. Yaitu dengan kehidupan yang harmonis. Kalau tidak betah berarti memang sering dimarahi oleh kadang-kadang nanti nyanyi loh Bu, kalau istri kamu, oh suami kamu sering dimarahi. Nyanyi biasa. Mending tuku sate, timbang tuku. Saya udah biasa. Ini lagu-lagu kayak gini juga lagu-lagu yang tidak mendidik. Anak kecil tahu, anak kecil bisa nyanyi. Milo, maka masyarakat lingkungan amburadul rusak. Kata Rasulullah, mamin yaumin illa badan dunya saya suwi saya rapi, saya kebak maksiat, saya kebak dosa. Akhirnya di rumah saja juga penuh dosa. Anak mau sing galak kok sing wedok, anak sing lanang sing galak. Wong wedok sing sering dimarahi sama lakinya. Apa meneh sing lanang celaka? Tahu celaka enggak? Ayo sesoknya dari ceritane. Lah ini suatu ketika ibunya nggak di rumah. Ketepatan ada tamu mau bikin teh sama kopi. Nyari kopinya ada, tehnya ada, nyari gulanya ada, ditulisi sama ibu. Tapi di dapur, karena di dapur ditulisi teh, kopi, gula, uyah.
garam, terus micin dan lain sebagainya. Bapaknya Bu, gak ada ibu bikin sendiri. Setelah dibikin, ngambil yang tulisan gula Bu. Setelah diaduk, bawa keluar di ruang tamu, diminum, tulisannya gula. Kenapa diminum kok asin nerang untuk bilang? Akhirnya sinya pulang. Yuk! Sini! Ngedot ibunya mau disentak. Ini, kamu itu gimana? Gimana Pak? Ini saya bikin kopi. Saya bikin teh untuk tamu. Kenapa? Di situ gula kok rasanya asin. Nah itu kan akhirnya istrinya semangat mau bicara. Ya itu kan bapak yang ngajarin. Lu gimana? Di HP bapak namanya Joko, dalamnya Siti. Allahu Akbar ya Allah. Khairukum khairukum li ahli tawiape karo suatu. Jadi bikin jangan sampai rumah tangga itu berantakan. Sebab kalau si laki-laki pemarah, perempuan yang sering dimarahi suaminya dengan ikhlas. Bu, dengarkan Bu. Ibu-ibu yang punya suami sering dimarahi, tiap hari marah, tiap dino raga beneran. Ibu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah balas jawabannya. Ini sudah dijamin oleh Allah, si perempuan tadi ahli surga. Berarti aku amin, berarti selanang aku. Ya amin nggak ada. Memang di dunia ini kata Rasulullah, mamin yaumi ila ba'dahu saya rapi. Dalam rumah tangga kita berantakan, anak-anak berantakan. Zaman sekarang anak-anak nakalnya bukan main, ya Allah. Bocah saiki kandhani wong tuwa wani. Anak zaman sekarang disuruh orang tua tidak mau. Dikongkon kata mandang, apa meneh kon sholat, tidak mau. Orang tua itu judet, orang tua itu pusing gara-gara anak. Karena apa? Buku karena dewe tiap hari cuman pegang. Ya pegang HP anak itu ya mungkin karena orang tua lah. Oh baju umur 1,5 tahun udah pegang HP dipinta ya nangis kok. Kalau orang tuanya yang nggak ngajari, kenapa ibunya pegang HP di depan anak? Memang enong tuh hapsinya dimuti. Ini kan ya. Ayo. Enong tuh goceane HP. Lanang wadon sing dibuka HP. Tangi turu gagap-gagap apene nang pengajian dolanan. Ada nggak itu? Ada nggak yang main HP? Keri jamaah goro-goro seneni bojone goro-goro salatullah.
Kalau ibu sudah pegang HP, ya Allah, marahin pesan. Udah kerjaan yang di rumah itu nggak mungkin selesai-selesai, Bu. Kadang suaminya pulang kerja batin karena pulang kerja suaminya capek. Suami ingin menjadi ahli surga. Kalau tekan ngomong, pakaian masih di kamar mandi belum dicuci, lihat di dapur apa ini bekas alat masak, piring dan sebagainya, cengkang kanan. Terus lihat lantainya belum disapu, anaknya kecil-kecil belum didusi. Ya Allah. Itu sudah lihat istrinya, ya Allah, nggak pakai jilbab, rambutnya keriting, mosak masih, ya Allah. Jadi suasanya nggak betah di rumah lihatin istri kayak gitu. Karena apa? Kesehariannya cuman pegang HP doang. Maka mulai saat ini ya Bu ya, kita itu jangan sering-sering pegang HP lah. Oh sekarang kemanapun bawa HP, pengajian bawa HP, selfie, tadi sudah selfie. Tua pada senang selfie diunggah nang Facebook, Instagram langsung banjur podo komen do sibuk balesi anak nangis jaluk duit rani kei saling wal alim wal nanti tak bikin yang bisa ketawa itu. Sebab itu musiknya judulnya apa? Itu orang mana yang ngaku itu? Ada orang Jawa. Ini mana Bu? Ada orang Magelang nggak Bu? Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita ini sudah tua di rumah, jangan bikin ribut, ingin bikin masalah. Terutama ibu-ibu itu jangan bikin masalah kalau bisa memberikan contoh di dalam rumah. Karena apa? Pendidikan 70% itu di rumah, tidak di sekolahan. Di tempat ngaji berapa persen? Di sekolahan berapa persen? Yang 70 di rumah. Albert Madrasatul Ulama. Rumah ini adalah fondasi tempat pendidikan yang pertama. Sebelum anak sekolah kemana-mana, sebelum anaknya ngaji kemana-mana, ibunya lah yang ngasih pendidikan dulu. Sing bisa dididik wong tuane. Maka kenakalan remaja kok bisa nakal, kadang-kadang maaf Bu, zaman sekarang ini keluar rumah apalagi hari Sabtu malam Minggu di tepian, ya Allah, aku lihat orang lojanan. Kalau lojanan sih mending. Nah, kalau orang Purwajaya di kampung berangkat ke Samarinda dari rumah pakai jilbab, dari rumah
berukut, ternyata di sana sudah pakai celana pendek. Ya Allah, gaya hidupnya kayak artis, kayak bintang film. Gaya hidupnya sudah seperti itu. Ngobrol dengan temannya yang diomongin enggak selevel. Sing diomongin mobil mewah, awak tuh aneh deh. Itu gaya. Iya Pak. Ini anak-anak muda zaman sekarang tidak bisa tapi mengandai-andai. Karena tidak mengandai-andai bisa tuku nomor. Akhirnya judi online. Ada enggak yang sering judi online? Ada. Pak Kiai berapa nomornya? 2, 4, 4, 3, 4. Lo subuh, luhur, asar, ada bisa. Ya Allah, orang yang judi online itu Pak, ada ceritanya kaya itu nggak ada. Pernah ada orang yang judi online sudah kerja sebagai masinis, istrinya sebagai apa itu kerja di Persero PLN, gajinya sudah banyak. Tapi setelah kenal judi online, Masya Allah, istrinya minta cerai, rumahnya dijual, mobilnya dijual, tiap gajian gak dapat uang. Karena apa? Judi. Ini mengandai-andai. Dunia ini nek dioyak ra kena. Iya, dunia itu kalau kita kejar malah lari. Coba kalau kita santai dengan dunia. Memang ada kata-kata ikmal dunia gagaan naga ta'isu abadan. Carilah dunia seolah-olah kita ini tidak akan mati selamanya. Silakan kita cari dunia. Mau berangkat pagi pulang malam, kok. Bapak-bapak mau cari harta, benda, kekayaan, silakan. Dari habis subuh sampai isya, sampai malam hari, 24 jam kerja, silakan. Boleh aja, nggak bisa. Cuma satu, Pak, ada terusannya yang saya sampaikan tadi. Wahman di akhiratika ka'annaka tamutu bodoh. Dikala kita sedang mencari akhirat, sedang kita beribadah, sedang sholat, sedang mengaji, sedang menghadap kepada Allah, tafakur, takarruf, seolah-olah kita akan mati besok. Akhirnya semakin takut, akhirnya semakin mendekat kepada Allah. Coba kalau kita cuma kejarin dunia, ya Allah, nggak ada yang selesai. Padahal dunia tidak dibawa sampai akhir. Maka akhiratnya kita juga cari. Apa? Beristighfar, bersolawat, beribadah, bersolawat. Sholat kita belum tentu diterima oleh Allah. Ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah. Tapi dengan bersolawat, kita membaca solawat sallallahu alaihi Muhammad setiap hari. Ini adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah dalam hadisnya. Ngamal ke sing ditampa Gusti Allah, sing ora ditolak Gusti Allah cuma satu, membaca sallallahu alaihi Muhammad, yaitu membaca sholat. Sholat kita belum tentu diterima. Sholawat apa? Puasa kita belum diterima. Sedekah kita belum pasti diterima. Kadang ada riaknya, kadang karena ini, karena itu. Karena orang tadi sudah sholawat, bersolawat, insya Allah amal-amal yang lain yang sering dilakukan ini bisa diterima. Katut ditompo nangsane Gusti Allah. Makanya menghadapi anak-anak yang sulit dikendalikan, Bu. Ya Allah, anak berangkat malam pulang pagi, coba kan bayangkan. Punya anak perempuan malam berangkat,
Malam minggu tongkrong di kafe, ya Allah, teman-temannya pakai celana pendek. Udah kayak gitu pakai celana pendek, rambutnya disemir, ya Allah. Orang Purwajaya rambutnya disemir. Terus pakai celana pendek, kalau dilihat dari belakang putih kayak cimpul. Ya Allah, besok kayak perkotaan. Besok kayak perkotaan. Akeh rambut semiran sik. Ngene wong Jawa aja arek susu. Desa gaya perkotaan, akeh rambut semiran, beratus turun andukan, jan kaya kire hujanan. Salatullah salamullah ala Toha. Salamullah ala Toha Rasulillah. Semangat guys, ini mesti tangannya atau sama sih. Ya Allah, dekol cinta. Saya sih kalau di rumah, iya ini di rumah itu yang ikut istri saya ya kayak gitu orang-orangnya nongkrong kafe, gaya kafe. Ada 3 kelompok itu dipilih sama istri. Bapak Ibu yang saya hormati, kenakalan yang ada di depan kita, Ibu harus bisa memberikan contoh. Karena apa? Tiap hari kita dicekokin dengan dosa. Nah, motor nih awak dhewe ke kanan ning busa karo busa. Kula nyuwun sewu. Kapan awak dhewe iki ngerti lanjut Kanjeng Nabi. Dengan adanya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak ada lain, tidak ada yang kita harapkan kecuali mengharap syafaat kepada Rasulullah. Karena apa? Kanjeng Nabi niku ingkang badhe nyapa datang kula jenengan sedaya. Besok itu di hari kiamat, semua manusia dikumpulkan jadi satu. Sak ngalam donya mulai Nabi Adam nganti menungso akhir zaman jadi satu nang tengah-tengah ora-ora. Dalam keadaan budi tanpa pakaian sehelai benang pun. Terus bapak-bapak banting, anjir bisa berlalu. Gak mungkin bisa ngeliatin tubuhnya manusia. Kita ngadepin badan kita sendiri aja sudah payah kok sempat lihat. Pernah Siti Aisyah matur datang Rasulullah, ya Rasul, lantas bagaimana nanti kalau kita di akhirat di hari kiamat dalam keadaan bugil tidak pakai selai benang? Ya tidak apa-apa, memang semuanya kayak gitu. Gak mungkin kita akan melihat sempat, karena apa? Awak dhewe kosan dino kiamat yang sangat genting, yang sangat menakutkan, sudah tidak mikir orang lain. Karena kita susah payah, akhirnya berbondong-bondong sowan juga kita.
mencari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dicari, kemana ini Nabi Adam? Ya Allah. Setelah ketemu itu Nabi Adam di sana, orang Islam berbondong-bondong, orang Lojanan berbondong-bondong. Nah, ketemulah beliau. Ketemulah Nabi Adam alaihissalam. Setelah ketemu bilang sama Nabi Adam, Nabi Adam, mohon maaf, ini saya dari Samarinda. Ngapain kau kesini? Saya mau minta pertolongan, Nabi Adam. Saya mau minta wasilah. Saya mau minta syafaat. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi. Urusan hari kiamat aku tidak bisa membantu. Urusan hari kiamat aku tidak bisa memberikan syafaat. Urusan ini nafsi. Dewi. Urusan dewi. Karena saya juga punya dosa. Nabi Adam punya dosa. Menanggung dosa sama. Kenapa Nabi Adam dosa? Coba. Loh, dosanya Nabi Adam ngapain kok bisa dikeluarkan dari surga? Poldi, goro-goro apa kowe? Poldi, sapa sing ngakon? Ini dari bapak loh Bu, bukan dari ibu. Nabi Adam itu sama istrinya di surga dipersilahkan untuk ngapain? Silahkan. Pada waktu itu beliau berdua, Allah menciptakan gelar laki-laki dan perempuan. Setelah diciptakan gelar laki-laki dan perempuan, karena beda jenis, Allah menyuruh malaikat Jibril, tolong itu dinikahkan itu orang. Akhirnya Nabi Adam dan Dewi Hawa dinikahkan. Terus maharnya apa? Maharnya tidak pakai duit. Maharnya tidak pakai beras, tidak pakai emas, tidak pakai pakaian, sandal, perabot rumah, kagak. Mahar Nabi Adam waktu itu yaitu dengan bacaan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu maharnya Nabi Adam, mas kawinnya Nabi Adam kepada Dewi Hawa cuma membaca sholawat. Maka dinamai sholawat Jibril. Jadi sholawat Jibril itu adalah maharnya Nabi Adam kepada Dewi Hawa. Padahal Nabi belum lahir itu Pak. Nabi itu dengan siapa? Nabi Adam dengan Rasulullah. Nurnya Muhammad sudah diciptakan oleh Allah. 2000 tahun kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Selisih 2000 tahun Pak. Setelah 2000 tahun Allah menciptakan Nabi Adam. Makanya Adam tidak mau memberikan wasilah, wasitoh, perantara, yaitu syafaat kepada kita. Kalau besok di hari kiamat umat-umat yang lain, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, dan Nabi yang lain, kok bisa selamat? Oh, itu memang betul-betul orang yang beriman. Berwasitoh kepada Nabi-Nabi, tidakkah? Tidak mungkin. Tapi dengan dirinya sendiri, iman dengan sendiri. Beda dengan kita Pak, beda dengan kita Bu. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Istighfar selesai. Kita ini dosa kita secara vertikal dan secara horizontal, hablu minannas dan hablu minallah. Yang secara hablu minallah secara vertikal, kita banyak dosa, setiap hari banyak dosa. Kita datang ke masjid, sholat, sudah gugurin dosa. Kita berangkat ngaji, sudah melebur dosa.
Kita sedekah sudah lupain dosa lagi. Tapi kalau dosa yang secara horizontal, dosa yang kita lakukan dengan hubungan manusia, itu harus saling memohon maaf, jaluk ngapura. Jadi ojo pisan-pisan duwe tonggo karo tonggo kok nganti ora takon-takonan. Kita dengan tetangga itu harus saling menyapa, saling membantu. Dengan tetangga kok neng-nengan, tanggane kok diem aja nggak pernah tanya, marah. Oh sampai 3 hari enggak ora padang, durung wawok. Turun kembali dengan keakraban 3 hari. Lam yarin rohi hatal jannah. Orang tadi marah dengan tetangga sampai 3 hari. Tidak akan mau apa ini mencium bau surga. Ngadu juga urang. Oh mereka kita secara horizontal hubungan karo menunggu ya. Kita saling tahu. Nulungi tangga sebab nopo-nopo awak dhewe butuh karo. Coba Bu, Pak, kita ini ngadakan selamatan mantenan, coba kita lihat. Yang punya rumah duduk-duduk enak, tinggal monggo-monggo, hitung duit selesai. Tetangga sing adang sego, sing asah-asah, sing liwet, sing nyayo, wah semuanya tetangga. Tonggone sing mumet, sing digawe seneng. Ini kenyataan. Kalau tonggone sesuk gawe lorokan. Duwe gawe mantu. Latare masang taruh sing repi rande piring nyile piring piringe pecah sing darani goreng gregetel sing goreng gregetele kosong sing kosongke randi duwe ilek duwe ditakeh angel sing mumet bojone luwak sing sampean tak teruskan. Jadi apa-apa itu kita mesti butuh dengan tetangga. Bila nek duwe panganan kaya ngopo wae aja sok disimpen nganti bosok, nganti mambu luwe-luwe sing sugih-sugih.
Orang yang tidak mau sedekah dengan tetangga, tidak memperhatikan dengan tetangga. Oh, jangan dikira masuk surga mudah. Kalau belum suaraku itu orang gampang. Angel. Belum suaraku itu nyuwun sewu, kalau suge. Umpomo, sih. Umpama. Pak Reswati itu sugen orang tahu mengenai turahan itu. Turahan kulit apa duren yang bau-bau kelihatan, dikeluarin kepala mayung, kepala lele dibuat. Jadi nyuwun sewu. Orang yang masuk surga walaupun orang itu dermawan kesana, sedekah bikin masjid di sana, bikin madrasah di sana, bikin pondok di sana, tapi dengan tetangganya sendiri tidak pernah kita ini duduk bareng. Dalam arti kita tidak pernah memberikan sesuatu, sedekah dengan tetangga, berbagi dengan tetangga. Jangan kau harap masuk surga duluan. Orang yang seperti itu masuk surga dipending. Pending dari mana? Posek dise. Karena apa kita ini masuk surga tidak bisa sendiri, Bu. Seperti saya kesini juga tidak sendiri. Saya dengan Pak Reswati. Dipanggil ke sini, dijemput. Kalau nanti tidak diantarin juga nggak apa-apa. Ya Allah, ini ibadah saya. Misalkan ibu itu ahli ibadah, bapak-bapak ahli ibadah. Menyampaikan amal ibadahnya bapak ibu secara langsung tidak bisa kepada Allah. Gusti niki ganjaran kula poso. Gusti niki ganjaran kula ngaji. Gusti niki kula ganjaran tambal salat. Tidak bisa. Walaupun amal ibadahnya sebesar apapun tidak bisa disampaikan sendiri kepada Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau lewat pewarisnya yaitu al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama sebagai pewaris para nabi. Tapi ulama zaman sekarang tidak bisa ulama sebagai pewaris nabi itu tidak semuanya. Jangan dikira ibu-ibu melihat saya karena saya orang-orang yang golongan ahli pidato. Jangan dikira orang masuk duluan. Banyak sekarang dai-dai, cuman dai-nya dai YouTube, dai-nya dai Google. Tidak pernah ngaji, tidak tahu apa ini kitab. Oh, kitab dari kecil tidak tahu. Kitab Jurumiyah tidak tahu. Kitab tasrif nasab fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan tidak tahu. Kitab Sulam Tafek, kitab Safinah tidak tahu. Tahu-tahu sudah bisa ceramah, tahu-tahu sudah bisa pidato. Ini membahayakan. Makanya usah dibeli sing waras ngalah ke ojo. Sing bener ojo. Nah, terus Lalu saya Pak Doyo monggo awak dewi niki derek kiai Imam Langgas. Yang di sekitar kita ini ada ustadz, ada kiai, ya justru itu kiai kita. Ada pesantren, ya justru itu kiai kita. Kenapa? Yang bisa menyafaati besok di hari kiamat yang kiai kita. Gak mungkin manggil saya ke sini. Pak Kiai, ada Pak Reswati ke rumah yang di kiamat nyari saya. Pak, kamu pernah ngaji di Samarinda, di Lojanan. Tolong itu di sana. Lagi tabrakan. Agak ambil kan Pak Reswati. Tidak bisa, Pak. Kiai kita yang di dekat kita, yang sama-sama kita bersama-sama sholat jamaah.
yang bersama-sama di sholat, berdoa, membaca Allahumma sholli ala Muhammad, berjabat tangan, habis sholat pulang ke rumah. Tapi maaf Pak Bu, yang sholatnya rajin bukan cuma sholat doang Bu, tapi harus apa ini horizontalnya, hubungan dengan manusia juga sama. Jadi jangan sombong bisa sholat kemudian langgar. Cuma sholat dengan langgar. Rumoso ahli tahajud. Rumoso deres Qur'an apa. Bali sekong langgar takoni tanggani jegijek. Jegijek itu dipanggil diem aja. Ditanya dari mana Pak? Diem aja. Tahu-tahu dari musola, dari langgar diem aja. Dari mana Pak Lees kok tidur? Kurang benar nih. Menyakitkan. Jangan sombong, kita ibadah kita jangan sombong. Sementara tetangga kita yang belum ibadah, jangan kita ojo dicacat lah. Witonggorung sholat, witonggorung ngaji, witonggorung poso. Barangkali nanti dia itu suatu saat dapat hidayah. Dibukakan hidayah oleh Allah, dan barangkali siapa tahu orang tadi masuk surga lebih dulu daripada kita. Karena itu orang Nasrani itu. Saya itu pernah habisnya hadatin orang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Setelah saya doain, 1 minggu orangnya meninggal. Sahabat kok mati langsung swarga. Dosane sing wasing ora karuan iki langsung ilang. Ning nek dosane awak dhewe iso mah. Nek dosane wong Islam iso. Sebab kecil wis Islam. Tekan gede malah saya dodro dosane. Iya. Saya kayaknya tren menemui bujuni tonggo. Hati-hati, ini. Ojo dolanan geni. Di Magelang itu sama sebenarnya. Di Jawa itu sama. Cuman kita melihat diri kita bisa menjaga supaya iman kita tetap kuat, akidah kita tetap kuat, dan terutama keluarga-keluarga kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Setelah lanjut atau selesai Bu? Lanjut. Sedikit aja Pak. Tadi tidak kelamaan. Setelah Nabi Adam itu tidak sanggup memberikan syafaat karena Nabi Adam minta pertolongan kepada Rasulullah. Ditanya oleh Allah, Adam, kenapa kamu kok bisa minta syafaat pertolongan kepada Muhammad? Ya Rasul, ya Allah, saya waktu di surga di pintu surga, di tiang surga ada tulisan Muhammad Rasulullah. 2, pada waktu saya menikah dengan Siti Hawa, Dewi Hawa, saya membaca sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang terakhir yang saya sampaikan, ini tolong diamalkan kalau bisa sehari semalam 1000, jangan banyak-banyak, tapi istiqomah. 1000 tiap malam, 1000 tiap malam, 1000. Nek kepengen utange lunas, diwaca pendak bengi 1000. Anake beler, diwaca pendak bengi 1000. Kepengen ayem tentrem pikire, diwaca pendak bengi ping 1000. Karena apa? Orang tidak bisa membaca Al-Quran, takutnya nanti salah. Akhirnya baca sholawat aja itu. Kemarin Maulid Nabi ada kiai menerangkan sholawat boleh daripada kita baca Al-Quran. Tapi ya jangan terus kita lereng. Nanti ya kita tetap baca sambil belajar.
Tapi kalau malam Jumat, amalan yang paling banyak pahalanya, yang paling besar pahalanya, tidak membaca Al-Quran, justru membaca sholawat kepada Nabi, kecuali membaca surat Kahfi. Kalau ibu-ibu yang sering baca surat Kahfi, kalau bapak-bapak jarang. Antara suami dan istri itu bedanya jauh. Kalau bapak-bapak yang berdoa tiap malam, pahalanya dikit. Pahalanya sedikit. Itu ramadi. Pesintek ramadi. Tapi kalau ibu-ibu yang berdoa tiap malam bangun tahajud, tiap malam terus membaca sholawat, apa yang disampaikan seorang ibu adalah doain Nabi ala ummati, seperti doanya Nabi kepada umatnya, dan seperti doanya wali. Indah lemah ini muga-muga ibu-ibu dadi paling istiqomah ibadah, emosional ibadah. Itu gampang kandhanane sholihah bejo mulya dunya akhirat, lahir rezeki sing turah-turah kanggo sambungan Mekah Madinah, insyaallah selamat dunya selamat akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, kiranya tidak banyak yang hanya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Anta sahibul ijazah ijazah Muhammad ijazatullah. Anta sahibul karamah Muhammad karamatullah. Anta sahibul syafaat Muhammad syafaatullah. Ya Syekh Qadir Jilani ya Allah, agisna ya Allah sari'an bi'izzatillah. Allahumma qabulan min hajatina ya Allah, ikti hajatina ya Allah, wa qabulan min syawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa qabulan bi barakati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil, wa qabulan bi maulana bi sayyidina rabbina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak kurang bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada yang telah memberikan persiapan dan semoga apa yang disampaikan oleh dapat menjadi tambahan keputusan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian berbahagia, kita lanjutkan acara karena yaitu menutup. Marilah kita sama-sama menutup peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian berbahagia, jelas mengenai acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah
Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh warga. Semoga peringatan ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Terakhir, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, iya. Cuma pasti kan. Balik kampung, balik kampung. Ayah aku kurang jumur. Halo. Halo Le. Ayo Mas. Ya Le.